Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang, saya Yogi Agung Pratama. Pada video ini saya akan membuat suatu analisa ataupun perhitungan pada neraca air bulanan metode Torwet dan juga mencari curah hujan rata-rata metode regresi statistika dan metode ranking pada tabel curah hujan. Nah, langsung saja kita pada file Excel-nya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada tabel curah hujan pada bulan Juli dari tahun 1980 sampai 1999. Dan juga ada tabel neraca air bulanan yang nantinya kita akan lakukan perhitungan atau analisa menggunakan metode Torwet. Nah, kembali pada tabel curah hujan. Di sini kita akan menghitung curah hujan rata-rata dengan metode regresi, statistika, dan metode ranking. Mungkin kita urutkan terlebih dahulu curah hujannya dari urutan besar ke yang kecil. Oke. Nah, di sini kita tahu curah hujan yang paling besar itu adalah 260 dan yang paling kecil 35. Dan rankingnya kita urutkan saja. Untuk kolom peluang ini berhubungan dengan metode ranking karena harus mencari peluangnya terlebih dahulu, intervalnya maksud saya. Jadi kita mencari curah hujan rata-rata metode regresi terlebih dahulu. Nah, itu rumusnya bisa teman-teman lihat, 0,82 dikali CH rata-rata dikurang 30. Kita akan cari untuk CH rata-rata metode regresinya sama dengan 0,82 dikali dengan CH rata-rata dikurang 30. Nah, di sini kita dapat nilainya 87,014 untuk CH rata-rata metode regresi. Kemudian kita akan mencari dengan metode statistika dengan persamaannya, yaitu CH rata-rata dikurang 0,9 dikali standar deviasi. CH rata-rata dikurang 0,9 dan dikali dengan standar deviasinya. Didapatkan hasil 82,52697. Selanjutnya kita akan mencari CH rata-rata metode rankingnya. Namun terlebih dahulu kita harus memenuhi dari kolom peluang karena CH rata-rata ini dengan peluang lebih dari 75%. Terlebih dahulu kita harus mencari intervalnya, yaitu 100 per N dikurang 1. N nya itu adalah jumlah tahun, yaitu 20 dikurang 1. Nah, intervalnya adalah 5,263158. Dan untuk mengisi peluang ini dari 0% sampai 100% dengan interval yang kita dapat tadi. Setelah persen peluang didapatkan, maka kita bisa mencari CH rata-ratanya dengan peluang lebih dari 75%. Bisa kita lihat di kolomnya, yaitu yang paling mendekati 78,95% dengan CH-nya 228. Nah, inilah cara untuk mencari CH rata-rata dengan menggunakan 3 metode berikut. Selanjutnya kita akan mencari atau menganalisa neraca air bulanan dan menggunakan metode Torwet. Sebelah kanan itu sudah saya tampilkan untuk panduannya agar memudahkan untuk menghitung. Pertama kita hitung selisih CH/ATP, yaitu nilai curah hujan dikurang dengan nilai ATP-nya. Curah hujan dikurang evapotranspirasi potensial.
begitupun untuk kolom-kolom yang di bawahnya. Nah, kemudian kita cari nilai APWL-nya. Untuk nilai APWL ini adalah penjumlahan nilai atau selisih CATP yang bernilai negatif. Nah, untuk nilai atau selisih CATP yang bernilai positif, maka kita beri nilai 0. Baik, kita lanjut ke KAT atau kandungan air tanah. Di sini ada beberapa rules, yaitu di mana apabila terjadi APWL, maka kita menggunakan rumus TLP ditambah 1,0041 dikurang 1,07381 per AT pangkat absolut APWL dikali AT. Sedangkan untuk yang tidak terjadi APWL, kita menggunakan persamaan KAT terakhir plus CHTP. Karena bulan Januari tidak terjadi APWL, maka KAT terakhir, karena belum ada KAT terakhirnya, kita buat 0 ditambah selisih CHTP sama dengan 300. Nah, di sini apabila nilai KAT melebihi nilai KL, maka kita ubah nilai KAT-nya menjadi nilai KL. Lanjut pada bulan Februari, KAT sebelumnya adalah 225 ditambah selisih CHTP. Ini pun melebihi nilai KL, maka kita ambil nilai KL. Nah, karena nilai KAT sebelumnya sudah sama dengan nilai KL, positif nilai setelahnya juga melebihi nilai KL. Lanjut ke bulan Juni, di sini terjadi APWL, maka kita menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu nilai TLP ditambah 1,00041 dikurang 1,07381 per AT. AT adalah selisih antara KL dengan TLP. Kemudian pangkat absolut APWL. Absolut nilai APWL-nya dan dikali AT. Nah, mohon maaf sebelumnya di sini ada sedikit kekeliruan rumus, kita ubah. Nah, didapatkan 199,0929. Begitupun dengan bulan Juli sampai bulan Oktober, kita menggunakan rumus yang sama. Nah, untuk bulan November ini karena APWL-nya 0, maka kita menggunakan rumus KAT sebelumnya ditambah selisih CHTP sama dengan 201,6. Karena nilai KAT-nya tidak melebihi nilai KL, maka kita tetap mengambil nilai 201,6.
Dan untuk bulan Desember melebihi nilai KL, maka kita ambil nilai KL-nya. Kita lanjut pada DKAT atau perubahan kadar air tanah. Cara menghitungnya yaitu KAT bulan tersebut dikurangi KAT bulan sebelumnya. Jadi KAT bulan Januari dikurangi KAT bulan sebelumnya. Kita ambil KAT Desember. Nah, untuk bulan Februari berarti KAT bulan Februari dikurang KAT bulan Januari sama dengan 0. Begitu juga dengan kolom-kolom sampai bulan Desember. Selanjutnya kita mencari ETA atau evapotranspirasi aktual. Di sini rulesnya adalah cara menghitungnya, bila CH lebih dari ETP, maka nilai ETA sama dengan nilai ETP. Nah, untuk bulan Januari ini CH-nya lebih dari ETP, maka nilai ETA-nya adalah nilai ETP. Begitupun sampai bulan Mei. Dan untuk CH yang kurang dari ETP, maka nilai ETA-nya kita cari dengan CH plus absolut DKAT. Untuk bulan Juni, nilai CH-nya kurang dari nilai ETP, maka kita cari dengan sama dengan nilai CH ditambah absolut DKAT. Oke. Juga untuk bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober, karena CH-nya kurang dari ETP. Untuk bulan November, CH-nya lebih dari ETP, maka nilai ETA-nya adalah nilai ETP. Begitupun dengan bulan Desember. Kita lanjut pada kolom defisit. Defisit berarti berkurangnya air untuk dievapotranspirasikan, sehingga kita menggunakan persamaan ETP dikurang ETA sama dengan nilai ETP dikurang nilai ETA. Begitupun untuk bulan Februari sampai Desember. Kita lanjut pada kolom surplus. Surplus adalah kelebihan air. Kita menggunakan perhitungan CH dikurang ETP dikurang DKAT. Sama dengan nilai CH dikurang nilai ETP dikurang nilai DKAT. Nah, didapatkan nilai 300. Begitupun untuk bulan Februari sampai bulan Desember. Untuk nilai yang negatif kita ubah ke 0, karena surplus itu berarti kelebihan air. Tidak mungkin untuk kelebihan itu adalah nilai minus. Kita ubah menjadi 0. Kemudian kita lanjut pada kolom runoff. Untuk mencari nilai runoff, kita hitung menggunakan persamaan 50% dikali SN ditambah RO N kurang 1. SN adalah surplus bulan sekarang dan RO N-1 adalah runoff bulan sebelumnya. Karena bulan Januari belum ada runoff bulan sebelumnya, maka runoff bulan sebelumnya kita ganti dengan 50% surplus bulan Desember.
sama dengan 50% dikali surplus bulan sekarang ditambah run off bulan sebelumnya, namun kita ganti menjadi 50% dari surplus bulan Desember. Oke, didapatkan nilai 181,9. Untuk bulan Februari, karena sudah ada run off bulan sebelumnya, maka kita menggunakan run off bulan Januari. Sama dengan 50% dikali surplus bulan sekarang atau surplus bulan Februari ditambah run off bulan Januari. Nah, didapatkan nilai 175,0. Sama untuk perhitungan Maret sampai Desember. Nah, setelah kita memenuhi atau telah mencari nilai-nilainya, mungkin teman-teman bisa mentotalkan. Saya di sini akan mentotalkan CH-nya, nilai ATP. Ini tergantung teman-teman mau mentotalkan yang mana. Oke. Mungkin saya langsung ke mentotalkan kolom defisitnya. Oke. Surplus. Dan juga nilai run off-nya. Nah, setelah kolomnya sudah kita penuhi, teman-teman juga bisa membuat grafik dari hasil perhitungan ini. Mungkin kita buat grafik garis saja, tapi tergantung keinginan teman-teman untuk membuat grafik yang bagaimana. Dan untuk garis yang ditampilkan pun teman-teman bisa memilih. Di sini mungkin saya hanya akan membuat grafik defisit dan surplus saja. Untuk tampilan grafik ini pun bisa diubah sesuai keinginan atau selera masing-masing. Tapi mungkin saya cukup seperti ini saja. Oke. Kurang lebih seperti inilah cara untuk menghitung neraca air bulanan dengan menggunakan metode Torweight. Juga menghitung curah hujan rata-rata, metode regresi statistika, serta metode ranking. Teman-teman pasti bisa mencobanya di rumah karena rumus yang digunakan pun sangat mudah dipahami dan tentunya sangat simpel. Oke, mungkin demikian video ini. Semoga bermanfaat dan tentunya mungkin bisa membantu tugas teman-teman. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.